Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Adinda Kamila Taufik. Saya adalah mahasiswi dari Universitas Pancasakti Bekasi, Fakultas Ilmu Pendidikan jurusan Pendidikan Ekonomi dengan NIM 18720500055. Untuk memenuhi salah satu tugas UTS dengan mata kuliah Media Pembelajaran dengan dosen pengampu Dr. Supriyadi STP MPD. Dalam video kali ini, di sini saya akan menjelaskan tentang ekonomi pembangunan. Yuk disimak penjelasan dari saya. Sebelum kita memulai materi ekonomi pembangunan, kalian tahu gak sih perbedaannya antara ekonomi pembangunan dan juga pembangunan ekonomi? Sebagian dari kalian mungkin masih belum mengetahui apa itu ekonomi pembangunan dan juga apa yang dipelajari pada ilmu ekonomi pembangunan. Sebelum itu, yuk kita simak pengertian dari ekonomi pembangunan dan juga pembangunan ekonomi. Secara umum, ekonomi pembangunan adalah sebuah cabang ilmu ekonomi yang menganalisis masalah-masalah yang dihadapi oleh suatu negara yang sedang berkembang dan mencari solusi atau cara-cara untuk mengatasi permasalahan tersebut agar pembangunan ekonomi di suatu negara tersebut dapat terselesaikan dengan cepat. Nah, sedangkan pembangunan ekonomi dapat diartikan sebagai kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh suatu negara untuk mengembangkan kegiatan ekonomi dan taraf hidup masyarakatnya. Kegiatan apa sih yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat? Contohnya seperti pertumbuhan ekonomi dapat semakin meningkat dan berkembang, taraf pendidikan serta teknologi yang semakin maju, dan juga pembangunan infrastruktur yang semakin terdepan. Nah, selanjutnya itu ada pengertian dari pembangunan ekonomi menurut beberapa para ahli. Yang pertama itu menurut Sadoro Sukirno. Dia berpendapat bahwa pembangunan ekonomi merupakan proses usaha meningkatkan pemasukan atau pendapatan per kapita suatu negara dengan cara mengolah potensi ekonomi menjadi bentuk real. Selain Sadoro Sukirno, ada juga beberapa para ahli seperti Profesor Simon Kuznets. Dia berpendapat bahwa ekonomi pembangunan adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan suatu negara untuk menyediakan beragam barang yang dibutuhkan penduduknya dalam jangka waktu yang panjang. Tujuan ekonomi pembangunan. Tujuan ekonomi pembangunan itu sendiri memiliki tujuan untuk memberikan pengetahuan mengenai berbagai macam isu yang terjadi dalam pembangunan ekonomi saat ini, yang dihadapi dan juga ditemukan di berbagai negara-negara yang sedang berkembang. Nah, permasalahan yang dibahas di dalam ekonomi pembangunan itu sendiri mengenai kebijakan-kebijakan pembangunan, baik secara teoritis maupun fakta aktual yang terjadi di negara-negara berkembang dan juga transisi di seluruh dunia. Nah, selanjutnya itu ada fungsi pembangunan ekonomi. Yang pertama itu untuk meningkatkan pendapatan per kapita di suatu negara, yang dimana pendapatan per kapita adalah pendapatan rata-rata penduduk pada suatu negara dalam jangka waktu tertentu. Umumnya itu biasanya 1 tahun. Atau biasa disebut PDB, yang dimana PDB itu produk domestik bruto per kapita. Pendapatan per kapita itu sendiri menjadi dasar pengukuran kemakmuran dari suatu negara. Lalu selanjutnya, fungsi yang kedua itu untuk meningkatkan kapasitas produksi suatu negara, yang dimana dengan adanya iklim ekonomi yang baik dan kemajuan di beberapa sektor, maka kemampuan negara untuk mengerahkan faktor-faktor produksinya menghasilkan produktivitas yang lebih dapat tercapai. Nah, ekonomi pembangunan ini mendorong terciptanya proses pembangunan yang berkelanjutan dan stabil. Dalam kondisi seperti itu, negara dan juga perusahaan memiliki kemampuan lebih untuk terus mengembangkan kualitas dan juga kuantitas produksinya agar lebih baik lagi.
Fungsi yang ketiga itu ada untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Dengan tingginya konsumsi masyarakat merupakan salah satu penanda masyarakat sejahtera. Selain itu, dengan adanya banyaknya lapangan kerja yang tersedia juga memberikan kesempatan lebih untuk masyarakat agar meningkatkan taraf hidupnya. Selanjutnya ada ruang lingkup ekonomi pembangunan. Di dalam pembahasan ruang lingkup ekonomi pembangunan, di sini mencakup definisi tentang ekonomi pembangunan, teori-teori pembangunan ekonomi, dan juga masalah-masalah yang sedang terjadi dalam pembangunan negara-negara berkembang. Masalah tersebut akan dipisahkan berdasarkan perspektif ekonomi mikro maupun juga ekonomi makro. Nah, berikut ada beberapa cakupan bahasan ekonomi pembangunan, yaitu yang diantara lainnya adalah 1. Pertumbuhan ekonomi, 2. Kemiskinan, 3. Pembentukan modal, 4. Pengarahan tabungan, dan yang kelima itu bantuan luar negeri atau juga kata lainnya investasi. Selanjutnya itu di dalam ekonomi pembangunan juga ada beberapa pembahasan yang dibahas tentang materi ekonomi pembangunan itu sendiri. Berikut materinya. Yuk disimak penjelasan dari saya. Materi ekonomi pembangunan yang pertama. Di dalam ekonomi pembangunan itu membahas tentang ekonomi industri dan juga ekonomi perdagangan. Materi yang dibahas di dalam materi ini yaitu tentang ekonomi pertanian, khususnya Indonesia sebagai negara agraris. Di dalam ekonomi pertanian ini membahas tentang usaha petani yang beroperasi di pasar yang penuh dengan ketidakpastiannya. Lalu materi yang dibahas kedua itu tentang ekonomi industri. Di dalam ekonomi industri ini membahas tentang perusahaan atau juga industri yang beroperasi di pasar yang penuh dengan ketidakpastian. Materi yang ketiga yaitu tentang ekonomi sumber daya manusia. Di dalam ekonomi sumber daya manusia ini membahas tentang bekerjanya pasar tenaga kerja dan juga kinerja yang dihasilkan oleh suatu negara. Nah, dengan pengambilan keputusan pekerja maupun calon pekerja serta kebijakan pemerintah ini di bidang ketenaga kerjaan. Lalu materi yang terakhir itu membahas tentang ekonomi internasional yang membahas berbagai teori dan juga kebijakan tentang perdagangan internasional serta sisi keuangan dalam ekonomi internasional. Pembahasan kedua tentang materi ekonomi pembangunan, yang kedua itu tentang ekonomi moneter dan juga keuangan, yang dimana di dalam materi ini dibahas beberapa hal, yaitu sebagai berikut. Ekonomi moneter. Ekonomi moneter yang akan menganalisis para pelaku moneter menjalankan mekanisme transmisi dalam lingkungan yang penuh dengan ketidakpastian dengan menggunakan kerangka pikir ekonomi mikro maupun ekonomi makro. Lalu yang kedua itu ada ekonomi keuangan. Di dalam ekonomi keuangan ini membahas tentang lembaga dan juga instrumen keuangan sebagai peranata sektor keuangan yang secara bersama-sama dengan peranata sektorial saling berinteraksi dan juga mempengaruhi perekonomian secara makro. Lalu yang ketiga itu ekonomi keuangan publik. Di dalam ekonomi keuangan publik ini membahas peranan pemerintah dalam perekonomian dengan menggunakan kerangka teori ekonomi mikro dan juga ekonomi makro. Lalu pembahasan yang terakhir itu mengenai ekonomi perbankan. Di dalam ekonomi perbankan itu yang dimana membahas bank sebagai lembaga yang menjalankan fungsi intermediasi dan menerima simpanan dan juga menyalurkan kredit uang masyarakat. Nah teman-teman, kita sudah mempelajari tentang ekonomi pembangunan.
Kenapa kita harus mempelajari tentang ekonomi pembangunan? Karena ekonomi pembangunan sangatlah penting bagi negara-negara yang sedang berkembang. Karena ekonomi pembangunan itu merupakan ilmu ekonomi yang digunakan dalam upaya negara berkembang untuk melakukan pembangunan ekonomi di suatu negara tersebut. Nah, maka dari itu sangatlah penting kita semua mengetahui tentang ekonomi pembangunan. Nah, teman-teman, cukup sekian penjelasan dari saya mengenai ekonomi pembangunan. Mohon maaf jika ada penjelasan yang kurang dimengerti. Saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di next video.